Halo semuanya, coba dibayangin, di dalam tubuh kita ini ada jutaan mesin super kecil yang kerja non-stop, jutaan kali per detik. Nah, hari ini kita bakal coba pasang stopwatch di mesin-mesin biologis ini. Kita mau cari tahu seberapa ngebut sih mereka sebenarnya? Oke, jadi gini, pernah kepikiran nggak gimana caranya kita bisa ngubah sesuatu jadi hal lain secara instan? Nah, di dunia super kecil, ada mesin-mesin canggih yang namanya enzim. Mereka ini kayak pabrik sulap mini yang bisa ngelakuin itu miliaran kali per detik. Gampangnya, mereka itu tombol turbo buat semua proses biologi. Tanpa enzim, makan siang kamu hari ini mungkin baru selesai dicerna puluhan tahun lagi. Serius, merekalah yang bikin semua proses kehidupan ini bisa berjalan secepat kilat. Sip, jadi ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal intip kantong ajaib tempat si enzim ini beraksi. Terus, kita bongkar 3 trik rahasia mereka biar bisa super cepat. Abis itu, kita lihat gimana para ilmuwan di lab ngukur kecepatan mereka. Dan terakhir, kita bakal kasih mereka semacam rapor buat lihat seberapa jago performa mereka. Udah siap? Yuk, langsung mulai aja. Nah, setiap enzim itu punya satu bagian yang super penting, namanya sisi aktif. Tapi, biar gampang, kita sebut aja kantong ajaib. Kenapa? Soalnya tempat ini benar-benar kayak ruang kerja super canggih. Bukan cuma sekedar tempat loh, tapi ini adalah workstation yang didesain dengan presisi tingkat dewa. Jadi, apa sih rahasianya si kantong ajaib ini? Gini deh bayanginnya. Pertama, dia itu kayak memegang molekul targetnya dengan pas banget biar siap buat bereaksi. Kedua, dia mengeringkan area kerjanya, jadi molekul air yang suka ganggu itu diusir dulu. Ketiga, dia nyiapin semua peralatan kimia yang pas di waktu yang pas. Oh, dan kadang-kadang dia juga punya asisten khusus, namanya koenzim, yang ikut ngebantuin. Nah, ini bagian yang menarik banget. Kenapa sih ngusir air itu penting banget? Jadi gini, sel kita kan isinya air ya. Nah, molekul-molekul air ini sebenarnya bisa berisik dan gangguin ikatan-ikatan kimia yang lagi mau dibentuk. Si kantong ajaib ini fungsinya kayak perisai. Dia menciptakan zona kering khusus, jadi keajaiban kimianya bisa terjadi tanpa ada gangguan. Ini benar-benar solusi desain yang jenius banget buat ngatasin masalah yang umum. Oke, kita udah tahu di mana keajaiban itu terjadi. Sekarang, pertanyaannya, gimana caranya enzim bisa secepat itu? Ternyata mereka punya 3 trik andalan. Jadi, ini dia 3 trik utamanya. Pertama ada regangan ikatan, ini tuh si enzim secara fisik ngebengkokin molekulnya sampai hampir patah. Kedua, orientasi. Enzim di sini tugasnya kayak mak comblang, ngenalin 2 molekul dalam posisi yang paling pas buat jadian. Dan yang paling dahsyat namanya transfer asam basa. Di sini enzim secara aktif minjemin dan ngambil partikel kecil bermuatan, yaitu proton, buat nyalain roket reaksinya biar super ngebut. Dan lihat deh gambar ini. Ini nunjukin betapa gilanya kekuatan trik transfer asam basa tadi. Kalau reaksi ini dibiarin jalan sendiri di air, lambatnya minta ampun. Tapi begitu si enzim turun tangan, dengan jagoannya minjemin dan ngambil proton di saat yang pas, kecepatannya bisa melonjak jutaan kali lipat. Gila kan? Bener-bener luar biasa. Oke, kita udah tahu gimana cara kerja enzim. Tapi sekarang muncul pertanyaan penting. Emangnya kita tahu dari mana semua ini beneran kejadian? Gimana coba caranya kita ngukur sesuatu yang super cepat dan super kecil kayak gini? Nah, ini dia tantangannya buat para ilmuwan. Coba bayangin, gimana caranya ngukur sesuatu yang udah selesai bahkan sebelum kita sempat kedip? Jawabannya tentu aja ada di beberapa trik laboratorium yang super pintar. Buat ngejawab itu, para ilmuwan biasanya pakai 2 pendekatan utama. Yang pertama namanya uji enzim atau enzyme assay. Ini intinya buat nyari tahu seberapa cepat sih reaksinya. Nah, yang kedua itu kinetika enzim atau enzyme kinetics. Ini lebih dalam lagi buat ngejawab gimana sih kelakuan si enzim ini di kondisi yang beda-beda. Prinsip dasarnya sebenarnya simpel banget dan analogi jungkat-jungkit ini ngegambarin dengan pas. Jadi, waktu reaksi berjalan, bahan awalnya itu substrat bakal makin sedikit. Dan hasil akhirnya itu produk bakal makin banyak. Nah, kita tinggal ukur aja salah satunya, entah bahan awal yang hilang atau hasil akhir yang muncul dari waktu ke waktu. Dari situ kita bisa tahu deh seberapa cepat laju reaksinya. Oke, sekarang yuk kita masuk ke bagian yang lebih seru. Kita bakal lihat gimana prinsip tadi dipakai di lab beneran. Teori sih oke, tapi lihat langsung actionnya itu jauh lebih keren kan? Contoh pertama ini pinter banget.
Jadi, buat ngukur enzim pencernaan namanya tripsin, ilmuwan gak pakai protein asli, soalnya susah dilacak. Mereka justru bikin umpan palsu yang gak berwarna. Nah, pas si tripsin ini makan umpannya, salah satu hasil sampingannya itu warnanya jadi pink terang. Jadi, makin cepat warna pinknya muncul, artinya makin cepat juga enzimnya kerja. Simple tapi jenius. Metode kedua ini juga nggak kalah keren, pakainya trik cahaya. Coba bayangin hasil akhirnya. Si NADH ini kayak lagi pakai kacamata hitam. Sementara bahan awalnya, NAD+, enggak. Nah, ilmuwan tinggal sorot aja pakai sinar UV. Mereka bisa ngukur berapa banyak kacamata hitam yang muncul. Makin banyak yang nyerap sinar UV, artinya ya makin banyak produk yang udah jadi. Oke, jadi kita udah bisa nih ngukur laju reaksinya. Langkah terakhir sekarang adalah ngasih nilai. Gimana caranya kita bisa ngebandingin kehebatan satu enzim sama enzim lain secara adil? Ternyata ada tingkatannya, kayak piramida gitu. Di level paling dasar, ada yang namanya aktivitas enzim. Ini ya cuma ukur total hasil kerjanya aja. Naik satu tingkat, ada aktivitas spesifik. Ini lebih adil karena udah ngitungin massa enzimnya juga. Nah, di puncaknya, ada angka pergantian atau turnover number. Ini dia skor paling top. Angka ini nunjukin berapa banyak molekul yang bisa diolah sama satu molekul enzim dalam 1 detik. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh langsung pakai enzim chymotrypsin. Jadi, kita mulai dari data mentah hasil lab misalnya, berapa banyak bahan awal yang habis dalam 10 menit. Dari situ, kita hitung laju reaksinya. Terus aktivitas enzimnya, lanjut ke aktivitas spesifiknya. Dan akhirnya, setelah kita masukin data massa molekulnya, kita dapat deh skor pamungkasnya. 1333 per detik. Angka ini kuncinya. Tapi, apa sih artinya angka ini sebenarnya? Artinya gini, satu molekul enzim sendirian bisa mengubah sekitar 1333 molekul lain jadi produk baru. Cuma dalam 1 detik. Bayangin, satu pekerja super kecil bisa nyelesain lebih dari 1000 kerjaan dalam sekejap mata. Nah, efisiensi gila-gilaan inilah yang bikin sistem pencernaan kita bisa mecah protein secepat itu. Dan ini ngebawa kita ke pemikiran terakhir. Enzim itu ternyata bukan cuma cepat, tapi juga super esensial. Kalau cuma satu molekul aja bisa sepowerful ini, coba deh bayangin, ada berapa banyak lagi efisiensi luar biasa lainnya yang lagi bekerja di dalam tubuh kita detik ini juga. Ini benar-benar nunjukin betapa rumit sekaligus indahnya rekayasa kehidupan kan?